Jadi dalam hal ini saya duga bahwa Pak Frani adalah mata-mata dari FDW PYR dan di Netralitas Bawaslu Minsel saat Pilkada Minsel 9 Desember 2020 kini menyeruak ke permukaan menyusul tudingan warga adanya oknum komisioner yang diduga menjadi mata-mata paslon tertentu. Masyarakat Kabupaten Minahasa Selatan sebelumnya sudah menduga keberadaan Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan tidak steril dari netralitas. Sejumlah persoalan yang ditangani Bawaslu Minsel yang dianggap sebagai pelanggaran pilkada terkesan hanya berlaku bagi partai dan pengikut pasangan calon tertentu yang kalah dalam perhelatan Pilkada Minsel dan Sulut belum lama ini. Di Kabupaten Minsel, para ASN mengeluhkan sanksi pelanggaran pilkada hanya berlaku bagi ASN yang diduga mendukung paslon yang kalah, sementara para ASN yang mendukung paslon yang menang tidak dianggap sebagai pelanggaran oleh Bawaslu Minsel. Para ASN hingga perangkat desa yang dianggap berseberangan pilihan dan warna politik kini didepak, sementara yang mendukung mendapat promosi dan kepercayaan menduduki jabatan tertentu, dan dengan kata lain, pendukung paslon dan warna politik yang kalah terpaksa harus lengser dari posisi yang mereka duduki saat ini. Meski ada yang belum terlaksana, namun para ASN di Kabupaten Minsel kini sedang dalam situasi harap-harap cemas dan dalam penantian tak pasti. Tidak lagi fokus bekerja hingga sering ditekan oleh mereka yang bukan atasan dan bukan siapa-siapa. Tak jarang pula sering diteror dan akan segera dilengserkan dan akan berurusan dalam proses hukum, diakui oleh para ASN sangat mengganggu dan menghantui profesionalisme kerja mereka. Sederetan persoalan seperti ini kini menyeruak ke permukaan dan menjadi tema diskusi hingga di sudut-sudut lorong desa. Ditambah lagi keanehan di Dinas Kominfo Minsel yang memasukkan nama salah seorang oknum komisioner dan medianya sebagai salah satu media yang terakomodir untuk menikmati anggaran pers yang ada di Dinas Kominfo Minsel menimbulkan sejumlah interpretasi miring. Bocornya nama oknum komisioner Bawaslu Minsel berinisial FS dan medianya yang tercatat sebagai salah satu di antara 20-an media yang terakomodir di Dinas Kominfo Minsel, padahal dilarang undang-undang, diduga sebagai bentuk balas jasa yang bakal bermuara pada persoalan gratifikasi. Yo Kebala, salah satu jurnalis yang dikenal dekat dan mengetahui banyak hal tentang konstelasi Pilkada Minsel di kubu paslon pemenang Pilkada Minsel 2020 silam, menyoal dan mengkritik dengan keras dugaan adanya nama komisioner Bawaslu Minsel dalam daftar 20-an media yang diakomodir pada Dinas Kominfo Kabupaten Minsel. Bawaslu Minsel, Saudara Frani Sengkei, itu diduga bahwa ada kaitan dengan pemilu kada yang baru-baru selesai, bahwa Pak Frani adalah mata-mata dari FDW PYR dan dipekerjakan atau diambil untuk diberikan satu posisi sebagai komisariat di Bawaslu. Karena diduga hal ini Pak Frani, nama Pak Frani ada di daftar 20 pers Minsel yang ada. Seperti itu. Bala menambahkan sejumlah bukti baik video dan bukti fisik lain yang dimilikinya
tentang dugaan persoalan netralitas Bawaslu Minsel akan dilaporkannya pada aparat hukum dan instansi terkait untuk memberikan efek jera bagi mereka yang mendapat kepercayaan untuk melaksanakan proses demokrasi yang benar. Sementara oknum komisioner Bawaslu Minsel yang sudah kami upayakan untuk mengklarifikasi tentang tudingan yang dialamatkan kepadanya belum juga mendapat tanggapan. Dalam episode berikut terkait berita ini akan kami hadirkan hasil klarifikasi bersama yang bersangkutan. Dari Minsel, Sulawesi Utara, Tim Liputan Manado Makatana, Kasih Kabar, Fortorang Semua.